kita mikirnya cari yang murah untuk sapi. Padahal kalau dikruskan, dimurah di awal, belum tentu di akhir itu jadi murah. Lah sebaliknya, mahal di depan, belum tentu di akhir cerita itu mahal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rosid, peternak kecil-kecilan istilahnya, sambilan di samping pekerjaan sehari-hari sebagai Polri, abdi negara. Saya kebetulan di Kanit Dimas Polsek Arjosari. Saya sempatkan waktu untuk peternak sapi. Latar belakang peternak sapi saya memang dari awal itu sejak kecil memang seneng yang namanya ingon-ingon. Dulu waktu itu kambing, terus akhirnya meningkat ke sapi, dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih menekuni itu. Yang bantu-bantu di kandang itu biasanya dari istri, juga anak-anak kami yang memang sejak dini kami perkenalkan dengan kerasnya bagaimana memelihara sapi. Bertempat di Dusun Pajaran, RT 02 RW 04, Desa Pagutan, Arjosari, lebih tepatnya kilometer 9, Jalan Raya Pacitan Ponorogo. Kebetulan kami ada tempat yang lumayan strategis, jadi itu dekat sungai, dan atasnya itu memang kami dak beton, terus bawahnya kami ada biogas yang memanfaatkan limbah, Mas. Jadi seluruhnya nanti masuk ke tanaman hijauan, terus untuk gasnya kami manfaatkan untuk masak. Jadi awal dari sebuah pekerjaan itu memang saya dulu seneng ngopeni istilahnya rojo koyo lah. Dulu orang tua saya juga pernah bilang ini salah satu pembelajaran. Jadi mungkin kalau saya dulu nggak punya ingon-ingon, mungkin ya saya gimana ya, kurang nyaman. Masalahnya kalau ada waktu senggang itu saya juga bingung memanfaatkan untuk apa. Jadi awal itu memang dari senggang, terus akhirnya pengen ngopeni. Kalau dulu itu pernah kambing gibas itu yang ekor gemuk itu pernah jadi rekor malahan di Pasar Pon. Waktu itu masih ingat betul, dalam satu pasaran itu laku 360.000. Zaman mungkin saya masih SMP kelas 1 itu. Jadi waktu menginjak kelas 6 SD sampai 1 SMP itu kebetulan kambing itu ada 11 ekor, sapi itu 2 ekor. Motivasi dari orang tua kami, ya orang tua kami sudah almarhum, Mas, almarhum Subandi dan almarhum Mas Suwanti. Itu motivasi beliau itu memang masih terasa di kehidupan saya, jadi sangat mewarnai. Beliau pernah berpesan, ini untuk modal hidup, paling enggak suatu saat kalau dibutuhkan, itu yang paling enak dicairkan atau diuangkan itu adalah rojo koyo atau hewan itu, Mas. Karena kalau kita mau menjual tanah mungkin juga perlu waktu yang lama. Dan kalau kambing dulu itu sering mau bayar SPP itu istilah Jawanya diongoti, Mas. Jadi kayak pensil. Kalau pensil itu sudah tumpul, diongoti lagi tajam. Itu sisanya untuk kadang bayar sekolah, kadang juga keperluan sehari-hari, karena orang tua dulu itu cuma pedagang, Mas. Itu terus balik, belikan lagi yang kecil, dibesarkan lagi ya. Dari awal memang saya penggemukan, Mas. Nggak tahu, mungkin bakat alam yang lain dari saya. Selain di kepolisian kan waktunya juga seperti itu, saya manfaatkan kadang pulang kantor gitu, saya langsung, bahkan dulu ibu saya tuh bilang, selesai makan, belum cuci tangan, sudah ke kandang. Itu memang sudah terbiasa. Dan mungkin rekan-rekan kami di kantor juga sudah tahu, kadang waktu
pasaran Kliwon itu kan pasaran. Jadi kalau ada ketela itu, Pak, ketela mau komboran sapi. Oh iya, setelah selesai pengaturan itu saya bonceng. Dulu malah difoto sama teman-teman itu. Ya, serba-serbinya seperti itu. Dulu 2, setelah itu belian 13 juta. Kalau dulu itu laku 21 juta. Saya jadikan 2, itu yang satu geletak, Mas. Jadi sakit, waktu itu saya belum tahu apa-apa. Jadi sakit sampai dibawa ke motor itu sampai dijagal, Mas. Jadi waktu itu dulu belinya Mas Topan kalau nggak salah itu. Iya, Mas Topan. Itu dijagal. Terus ya alhamdulillah kemarin ya ada dari sponsor, Mas. Wah, sponsor saya kok bukan orang tua katanya, tapi sponsor saya mungkin dari dorongan orang tua. Kalau modal ya kami memang mengetahui, Mas. Kami dulu memang pas-pasan, bahkan dulu pernah Bapak Ibu itu mau transmigrasi, jadi sampai itu ada sponsor dari bank. Akhirnya kur itu pinjam kur mulai dari 100 itu akhirnya nambah kandang gitu. Terus untuk sekarang alhamdulillah di belakang ini ada 15, kalau di utara itu sekitar 8, nanti melarnya ke 10 biasanya itu. Kalau dari jenis sapi itu nggak menentu, Mas. Kadang ada pegon, itu pegon itu yang katanya orang keturunan Jawa itu, Mas. Sapi putih berenggola itu juga pernah ada, bahkan itu dulu tembus 8 kintal kalau nggak salah, ada pesanan ke Jakarta itu lewat Pak Yono kalau dulu. Terus ya kalau yang sekarang di kandang itu kisaran bobot 500 ke atas sampai mungkin insya Allah ada yang 9 kintal lebih itu, 900-an itu yang hitam. Ini produk lokal, Mas, jadi bukan sapi dari luar, tapi dari Melati itu waktu itu. Kalau jenis limusin, metal gitu, kalau besaran itu juga kadang ada pesanan. Kira-kira 1 bulan yang lalu itu ada yang nawar, sudah 45, mau dirutkan sama yang merah. Yang merah alhamdulillah sudah laku ke Bu Sundari di Teleng itu untuk arisan. Jadi tidak menentu, Mas, kalau masalah mau dikeluarkan itu kadang kalau sapi-sapi yang lain ya harian, tapi kalau ada yang besar kayak gini itu ya biasa orang itu menanyakan, ini Mas berapa yang besar, kadang ya saya buat status itu. Kalau yang ini insya Allah targetnya lebaran haji itu kisaran 65-70 lah paling enggak, ya semoga tembus gitu. Jadi kebetulan kami ada grup yang namanya Kabinet Sapi, Mas. Jadi Kabinet Sapi di situ ada seorang profesor yang beliau itu sekarang udah meninggal, Mas, almarhum. Luar biasa ilmunya. Beliau sudah profesor, dimintai tanya peternak kecil ini lo langsung buka. Beliaunya itu nggak ada sekat di situ. Nah di situ kami dipelajari lah. Umpamakan sapi yang dari pasar atau sapi dari luar kandang mau masuk kandang itu ada SOP-nya. Jadi harus di upokoro dhisik katanya orang Jawa. Jadi awal masuk kandang suntik antiparasit, antibiotik gitu, terus pemberian vitamin. Setelah itu masuk obat cacing juga masuk. Kita ijon dulu selama 3 hari. Setelah 1 minggu dia stabil, ya perawatan mungkin dicuci pakai sabun gitu. Terus baru setelah 2-3 minggu itu perkenalan ke sentrat. Kalau sudah 1 bulan kelihatan mapan sentrat, ya kita genjot karena kita konsepnya penggemukan. Jadi kita ngejar ADG bobot harian itu. Kadang teman-teman ini juga salah persepsi. Kita mikirnya cari yang murah untuk sapi. Padahal kalau dikruskan, dimurah di awal belum tentu di akhir itu jadi murah. Lah sebaliknya mahal di depan belum tentu di akhir cerita itu mahal. Karena gini, kalau kita full pakan yang murah, kemungkinan masa panen kan panjang. Tapi kalau kita SOP sedemikian rupa, pakan yang bagus, kemungkinan panen ini kan lebih pendek. Jadi mereduksi waktu, biaya, tenaga itu. Nah terus untuk bobot itu biasanya minimal 1,3, 1,5. Kadang kalau ADG recovery itu 2 kilo lebih kadang nih. Saya juga kaget. Di mana sapi itu parasitnya hilang, dia istilahnya mambu premik. Jadi premik di pencernaan itu enak perutnya. Nah, sapi itu akhirnya pengennya makan gitu. Akhirnya tercapai ADG seperti itu. Tapi itu tidak terus begitu, enggak. Jadi ada ADG recovery, set. Habis itu kadang turun, Mas. Set. Nah, fase turun ini
itu biasanya baru boleh dijagal. Maksudnya boleh dijagal, dagingnya bagus Mas. Karena dulu pernah ada temen yang namanya Mas Purwanto itu bilang kalau ADG recovery itu koyornya masih putih, jadi masih lemak. Jadi itu mending kita tahan, kita openi dulu. Setelah kelihatan pertumbuhannya itu stagnan, bagus, itu baru itu dijagalkan. Jadi perkiraan untuk ADG seperti itu, 13, 15, bahkan sampai 27 gitu. Pola makan pagi, nanti anak saya yang ngasih sentrat atau istri saya berangkat ke kantor. Kalau kebetulan saya bangun pagi, namanya orang bangun pagi, saya ngasih nanti sekurangnya anak saya sama istri saya. Begitu terus, nanti pulang dari kantor ya sudah masuk di kandang gitu. Kalau yang lokalan, ya alhamdulillah kemarin Termas ini juga 2 kali ngambil. Jadi Gus Sama dulu itu ngambil harga 27, terus 25 gitu. Jadi ya alhamdulillah ada kepercayaan. Dari Pacitan itu juga ada lokalan itu. Kalau yang besar itu malah justru larinya keluar. Kalau cocok ya sudah langsung diklip, ada penengnya kuning itu, nanti ditulisi. Jadi di situ Pak siapa, kirim hari apa gitu, nanti harganya sekian. Jadi kami terbuka, harga yang kemarin 21, 20 itu insya Allah ada sampai yang besar-besar. Ini anak saya yang pertama maunya main game, jadi katanya generasi HP miring gitu Mas. Nah ini saya juga kadang itu ngenes gitu, wah ya mungkin saya nggak serejo zaman sekarang ada HP, cuma kalau seperti ini anak itu jadi males. Jadi ini kadang ya saya paksa, bahkan kadang ya saya jewer, saya jiwet itu ya biasa. Itu bukan untuk menyakiti anak saya, tapi untuk menumbuhkan bagaimana nantinya kalau kita sudah ada tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga suatu saat anak saya ini nanti jadi kepala rumah tangga. Jadi paling tidak harus ada rasa tanggung jawab. Jadi ini sebagai motivasi rekan-rekan nggih. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ternaknya kurang semangat atau gimana, yang penting kita cari sela. Jadi kita itu pasti punya kesibukan. Kata teman saya, ngopeni sapi itu tidak bisa dianggap sambilan. Tapi di situ ada waktu yang sekiranya bisa. Kalau melihara sapi secara logika sekian ekor, 20 ekor. Logikanya kita cari rumput itu mungkin lebih dari setengah pickup. Nah itu nanti kita manfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Kita campur istilahnya di mix apa yang di tetangga desa. Jadi di rumah kita punya jerami, mungkin di tetangga desa kita ada ampas tahu atau katul. Nah itu nanti kita tarik. Nah, dengan adanya jerami kita fullkan di situ. Sebenarnya pemberian jerami itu cuma sedikit, ngaretnya itu sedikit. Yang penting ada serat, dia nggayemi kan gitu. Konsepnya penggemukan. Terus, tapi kalau ada rasa malas, ya saya sendiri juga nggak yakin. Harusnya kemauan, senang dulu. Nah, ini contoh sebagai generasi muda, ya monggo. Karena kalau generasi muda kerja di pabrik, dia punya gaji tetap. Nah, di rumah dia punya open sapi 1 atau kambing 1. Setidaknya ada yang ditabung di rumah. Lah, perputaran uang di hewan itu lebih cepat daripada kita jual aset sepeda motor atau yang lain gitu. Saya juga pengarit. Kalau nggak percaya, saya ini juga bisa pegang sabit, ngerumput pun saya juga bisa. Wah, aku ikut ngomong dok, monggo dibuktikan. Ini rumah saya di dekat jembatan Arjosari. Untuk pelanggan yang membutuhkan hewan kurban, kebetulan penasaran dengan link ini, monggo tindak ten Arjosari, lihat perawatan kami. Barangkali ada yang cocok, kami persilahkan dengan senang hati, sama-sama senang, sama-sama mencari keuntungan.